Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan hari ini kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salam kenal dari Ibu. Perkenalkan nama Ibu Yani Royani. Kalian bisa memanggilnya dengan Ibu Yani. Sekarang Ibu sebagai wali kelas kalian semua kelas 2A. Di sini kalian belajar nanti bersama Ibu ya. Nah, Ibu akan memulai saja langsung ke materi pembelajaran tentang hidup rukun. Nah, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1 hidup rukun. Subtema 1 hidup rukun di rumah. Sebelum Ibu melanjutkan, Ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang tahu tentang hidup rukun? Oke, betul. Hidup rukun adalah hidup yang nyaman, tentram, dan damai. Sikap saling menghargai, menghormati, dan menyayangi antar sesama anggota keluarga di rumah, baik kepada ibu, ayah, ataupun saudara. Hidup rukun juga bisa dilakukan di rumah, di sekolah, dan di tempat umum. Contoh hidup rukun di rumah yaitu yang pertama, kalian membantu orang tua di rumah, seperti menyapu halaman rumah, membersihkan lantai dengan menyapu atau mengepel lantai, mencuci piring, memasak. Itu kegiatan di rumah membantu ibu. Kegiatan di rumah membantu ayah seperti mencuci motor atau mencuci mobil dan yang lainnya. Yang kedua, saling menyayangi antara adik dan kakak. Seperti kakak membantu adik mengerjakan PR atau belajar bersama, meminjamkan mainan, ya, dan menolong adik yang terjatuh. Manfaat hidup rukun di rumah yaitu yang pertama, agar terciptanya lingkungan rumah yang damai dan tentram. Yang kedua, semakin disayangi oleh kedua orang tua kita. Jadi hidup rukun dengan anggota keluarga itu penting sekali ya. Karena anggota keluarga yang tidak rukun akan kacau. Ya, akan terjadi saling marah antara anggota keluarga satu dan yang lainnya. Nah, kalau keluarga kita tercipta kerukunan antara adik dan kakak, maka ibu dan ayah akan merasa senang. Tetapi kalau antara kakak dan adik berantem, tidak rukun, tidak saling menyayangi, tidak saling menghargai, ya, maka ayah dan ibu merasa tidak senang. Apalagi di antara kalian ada yang berantem dengan adik berebut mainan, ya, maka di antara kalian harus saling meminta maaf satu sama lain supaya tercipta kehidupan yang rukun dan kembali rukun ya. Nah, ini mungkin yang bisa Ibu jelaskan tentang hidup rukun. Sekarang lihat lagi ke halaman 3. Mari anak-anak dibuka halaman 3-nya dilihat. Di sini ada teks bacaan keluarga Ino. Yuk, baca bareng-bareng ya. Keluarga Ino terdiri dari 4 anggota keluarga. Ayah Ino bernama Pak Muas, ibu Ino bernama Ibu Loli. Adik Ino bernama Arin. Mereka tinggal di rumah yang cukup besar. Di rumah ada juga kerabat Ino. Kerabat Ino yaitu kakek, nenek, dan omben. Kakek, nenek, dan omben juga anggota keluarga. Semua tinggal dan hidup dengan rukun. Nah, ini di sini menceritakan tentang keluarga Ino yang rukun, hidupnya damai, tentram ya, yang saling menghargai, menyayangi. Ya. Ini keluarganya banyak, ada 4 anggota keluarga, ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan ada adik. Terus di sini ada kerabatnya, yaitu ada kakek, ada nenek, dan ada omben. Mereka tinggal dalam satu rumah. Tapi kenapa mereka tidak berantem? Karena mereka saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi hidupnya, yaitu dengan penuh kerukunan ya.
Jadi ini adalah contoh dari keluarga yang hidupnya rukun, yaitu keluarga Ino yang sudah kita baca. Buka lagi ke halaman 4. Di sini ada pertanyaan. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, akan dibacakan sama ibu di sini ya. 1. Siapakah nama orang tua Ino? 2. Berapa jumlah adik Ino? 3. Siapa saja keluarga inti di rumah Ino? 4. Siapa saja kerabat yang tinggal di rumah Ino? Nah, 4 pertanyaan ini silakan nanti kalian jawab dan isi di buku paket yang sudah disediakan di sini ya. Silakan nanti kamu kerjakan. Tapi sebelum mengerjakan lihat dulu ke bawah. Di sini ada gambar yang bisa kamu perhatikan. Coba dilihat gambarnya anak-anak, diperhatikan. Nah, ini ada gambar tentang silsilah keluarga Ino ya. Di sini ada 2 keluarga ya. Ada 2 keluarga. Keluarga yang pertama adalah keluarga Pak Kismo dan Bu Hanung. Keluarga kedua adalah Pak Didu dan Bu Bina. Pak Kismo dan Bu Hanung, ya, keluarga satu, memiliki 2 orang anak, yaitu Mutia dan Muas. Keluarga yang kedua, yaitu Pak Didu dan Bu Bina, memiliki 3 orang anak, yaitu Loli, Isti, dan Ben. Nah, dari 2 keluarga ini, ya, yang satu memiliki 2 orang anak, yang keduanya memiliki 3 orang anak. Nah, dari masing-masing keluarga ini, ada 1 anak yang bernama Pamuas. Dan dari keluarga 2, ada anak 1 dari Pak Didu, yaitu Ibu Loli. Menikah, ya, menikah dengan Pak Muas, Bu Loli tuh, ya, anak dari Pak Kismo dan anak dari Pak Didu. Nah, Pak Muas menikah dengan Bu Loli, memiliki 2 orang anak yang bernama Ino dan Arin. Nah, Ino dan Arin memiliki tante, ya, dari adiknya Pak Muas, yaitu Tante Mutia. Ino dan Arin memiliki tante dan om, yaitu dari adiknya Ibu Loli, yaitu yang bernama Isti dan Om Ben. Nah, jadi Ino dan Arin ke orang tua Pak Muas ini adalah kakek dan nenek. Begitupun Ino dan Arin kepada kedua orang tuanya Ibu Loli, yaitu Pak Didu dan Bu Bina, maka dia menyebutnya adalah kakek dan nenek. Nah, ini adalah silsilah keluarga Ino yang mencerminkan hidup rukun, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling menghargai. Nah, sekarang dilihat lagi ke halaman 5 anak-anak, coba. Dilihat lagi ke halaman 5. Di sini kalian pun sama. Pasti memiliki silsilah keluarga. Nah, sekarang di sini ada yang harus mengisi, yaitu kalian semua mengisi tentang silsilah keluarga kalian. Silakan di sini kalian isi, ada silsilah keluarga dari ibu kalian, ada juga silsilah dari ayah kalian. Nah, jadi 2 keluarga yang disatukan, ya. Di sini silakan nanti kalian tinggal diisi. Mari kita buka lagi ke halaman 6. Nah, di sini di halaman 6 coba dilihat, bisa diamati oleh kalian semua. Gambarnya di sini ada gambar yang menceritakan tentang keluarga yang hidupnya rukun. Nah, bisa dibaca contohnya seperti keluarga Raka ya, di sini ada. Terus yang satunya lagi lihat,
Nah, ada gambar di sini yang menggambarkan ketidakrukunan di rumah antara adik dan kakak yang berebut mainan, ya. Nah, ini membuat jadi orang tua marah ibunya. Nah, bagaimana cara ibunya untuk bisa mendamaikan anaknya yang bertengkar, yang tidak rukun di rumah? Nah, makanya kalian di rumah harus hidup rukun. Kalau tidak rukun pasti mamahnya marah ya. Berkelahi dengan adiknya misalkan kalian atau dengan kakaknya. Pasti mamahnya marah dan mamahnya pasti menyuruh untuk kalian meminta maaf satu sama lain. Nah, di sini ada ya harus mengisi bagaimana cara merukunkannya mamahnya untuk bisa rukun kembali di rumahnya ya. Nah, karena dengan hidup rukun akan tercipta keluarga yang harmonis, yang tentram, nyaman. Nah, di sini diisi, tinggal mengisi, silakan nanti diisi bagaimana kalimatnya, cara meminta maaf. Kalian bisa kan bagaimana membuat kalimat cara meminta maaf kalau kalian punya salah baik ke kakak ataupun ke adik ataupun ke orang tua kalian sendiri ya. Mungkin ini dulu yang bisa Ibu sampaikan. Silakan untuk bahasa Indonesia diisi ya ininya. Terus nanti kita akan melanjutkan ke matematika.